Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins. Buat yang langsung pengen ke chartingnya itu ada di bagian belakang ya, ada di bagian belakang dan hari ini kita akan update mengenai OM, OP dan BNB ya. Nah, sebelum kita masuk, kita akan lihat dulu Bitcoin dominance yang sekarang sepertinya semakin menguat ya. Kita lihat deh dalam beberapa hari ke depan apakah dia akan lanjut ke atas atau tidak. Karena ada beberapa resisten ya. Seperti di 58,59, 58,99, 59,3 dan seterusnya. Nah, kalau sampai ini rally ke atas, ya siap-siap kemungkinan, ya bukan kemungkinan ya. Secara garis besarnya Bitcoin akan outperform altcoins. Nah, kalau sampai ini rally, harapan gue adalah BTC juga rally, BTC USD begitu. Karena kalau BTC-nya ngedrop dan BTC dominance naik, itu artinya BTC koreksi, altcoins terjun payung. Begitu. Jadi ya semoga kalau sampai ini lanjut naik ke atas untuk Bitcoin dominance, itu karena rally, bukan karena koreksi. Begitu ya. Oke, dan selanjutnya lagi-lagi ya, kita memang secara faktanya memang balance sheet ini masih belum meningkat. Begitu. Jadi ya walaupun kemarin di sini ada lagi nih ya yang euforia nih. Wah, altcoin season nih, altcoin season BTCD turun, BTCD turun katanya ya. Nah, tapi apa? Kita masih dalam kondisi QT gitu. Interest rate udah mulai turun, tapi balance sheet masih terus juga turun. Ya benar-benar. Balance sheet masih terus turun, belum naik. Nah, saat itu terjadi seringkali ya fake out begitu ya, mini altcoin season di Januari 2024 juga sama, di 2019 juga ada beberapa kali. Jadi ya data fakta statistik cenderung lebih akurat dibandingkan pakai perasaan begitu. Jadi makanya ya apa namanya udah banyak lah yang kemakan dengan kata-kata influencer di April Maret kemarin ya kan. Wah, altcoin season. Banyak yang deklarasi. Lihat nih, altcoin season. Gak percaya sama gue tolol katanya ya. Nah, sekarang udah naik begini jadi siapa yang tolol? Ya makanya lagi-lagi. Jadi gini, jangan jangan percaya sama Toshi, jangan percaya sama siapa, bukan. Lu lihat aja data. Kalau datanya masuk akal ya silakan lu ikuti. Kalau nggak masuk akal jangan ikuti. Gitu. Nah, datanya seperti ini masih sama ngulang lagi juga fake out lagi. Ya udah. Makanya kalau gua pribadi sih tetap menyarankan tetap heavy di Bitcoin. 60-40 lah. 60-40 ya 60-40 lah begitu ya. Dan udah banyak juga yang testimoni, wah bang setelah gua udah bener rasionya ya, BTC menjadi fondasi, gua trading, gua investing jadi lebih tenang. Iyalah lebih tenang. Volatility-nya less, a lot less dibandingkan dengan lu pegang alts gila-gilaan. Begitu. Jadi gini, boleh banget pegang alts. Kan ada 40%-nya. 40% itu gak kecil loh. Ya, 40% itu gede. Ya. Nah, dari situ nanti kalau sampai masuk ke altcoin season, itu otomatis 40-nya bakal ngebengkak sendiri. Gitu. Jadi nggak usah distresin. Begitu. Makanya ya kenapa banyak yang bilang di TCI santai ya, adem begitu ya. Karena ya memang gua tuh sistem trading gua tuh gua nggak mau stres gitu. Hidup udah banyak stres. Jangan ditambah stres lagi sama trading. Begitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke komen. Yang pertama dari, sebentar nih takut ada yang kelewat. Nah kan benar ada yang kelewat. Satu dari Andi Ivan. Bang, market cap itu mengikuti harga yang makin lama semakin bertambah atau saat bearish menurun juga bang? Masih belum paham, maklum newbie. Thanks bang. Sehat, ini udah di like 1 ya. Sehat dan sukses selalu. Kata-kata oke guys terngiang-ngiang. Oke, ini ada jawaban dari Bro Anans LRC ya. Market cap yang nilai total aset bro. Ngitungnya total koin yang beredar kali harga saat ini. Semakin banyak orang beli, semakin besar total market capnya dan sebaliknya. Yes, bener. Jadi market cap itu korelasinya ya searah sama harga ya. Jadi kalau harganya meningkat, market cap juga meningkat. Kalau turun, ya turun. Kecuali misalkan kalau di saham itu mungkin kan ada misalkan lu apa namanya ada di aduh gue sampai lupa namanya apa ya, dipecah lagi lah gitu intinya diperbanyak gitu supply-nya. Nah, itu mungkin bisa berbeda lah. Tapi kalau di crypto in general nggak ada lah biasa penambahan supply gitu. Jadi ya cenderung kalau harga naik ya market cap juga naik begitu. Tapi market cap itu bukan cuma buat di crypto ya, ada di berbagai macam juga aset lain begitu seperti emas. Itu kasarnya gini lah, market cap itu seperti net worth begitu ya. Nah, ini mantap ya, gue suka nih interaksi seperti ini. Yang sudah lebih tahu bisa ngasih tahu yang newbie begitu. Nah, ini tabur tua yang gue harapkan yang ada di apa namanya komunitas kita lah gitu ya.
Next dari Steve Ballmon. Menurut Bang Toshi, alasan apa yang membuat atau memicu masa QT berubah menjadi QE? Ya simple. Kalau QT ke QE itu karena ekonomi buruk, begitu ya. Karena yang saya tahu QE yang pernah dilakukan itu jika keadaan ekonomi sudah sangat genting seperti krisis 2008 dan masa-masa Covid 2020. Setuju ya. Nah, tapi gini permasalahannya waktu kita ngejalaninnya kita nggak tahu itu gentingnya kapan, begitu. Kayak gini deh, nggak usah 2008, orang rata-rata mungkin udah lupa kayak gimana di 2008. 2019 2020 deh ya. Itu Jerome Powell aja masih santai kok 2019. Ya, dia bilang tenang ya. Kita belum ada rencana untuk menurunkan interest rate di 2019. Itu ngomong Juli. Itu ngomong Juni. Julinya turun interest rate ya. Kita lihat sendiri di sini nih ya. Interest rate dan balance sheet ya. Kita lihat di sini interest rate di bulan Juni kita belum ada rencana tahun 2019. Julinya turun, udah gitu mulai dari September balance sheet mulai naik. Begitu. Ya jadi kita susah ya. Bener, gue setuju masa-masa genting. Tapi waktu ngejalaninnya kita nggak tahu itu genting atau enggak. Begitu. Karena Jerome Powell aja sampai salah gitu loh. Sekelas Jerome Powell, chairman of the Feds ya. Ya lu bisa lihat sendiri. Dia tentunya nggak mau dong kelihatan bodoh gitu ya. Di Juni bilang nggak ada rencana penurunan, tiba-tiba Julinya turun gitu kan. Konyol banget. Nah artinya apa? Dia juga kaget gitu kan. Nah jadi ya sekali lagi. Gue setuju banget dengan statement lo dalam masa-masa ekonomi yang sudah sangat genting. Nah tapi ya sekelas Jerome Powell juga kaget tiba-tiba bisa berubah dengan cuma dalam sebulan. Begitu. Jadi ya sama kayak seperti sekarang juga Jerome Powell mungkin boleh ngomong proyeksi 2 kali, yang mau dibilang nggak, ada juga bilang nggak bakal ada turun lagi 2025 ya oke boleh terserah, semua boleh beranalisa, semua boleh bikin prediksi masing-masing. Nah tetapi at the end of the day saat terjadi penurunan aja itu yang akan ujung-ujungnya berefek terhadap market begitu, dan penurunan itu bisa tiba-tiba begitu ya. Jadi ya pemicunya lagi-lagi adalah ekonomi yang buruk. Tapi ekonomi yang buruk ya datang suka nggak bilang-bilang begitu. Tiba-tiba udah di bel aja tuh. Ada yang ngebel, taunya ekonomi buruk gitu ya. Oke, next dari Ajun Project. Bang, saya DCA tapi di meme coin apakah baik? DCA apa nih? Kalau DCA murni nggak cocok ya. Untuk DCA murni berarti lu nggak belajar TA, nggak ngerti TA sama sekali. Itu jangan di memes ya. DCA murni hanya untuk BTC. Arguably ETH boleh lah, tapi ETH pun lo bisa lihat ya di cycle ini masih belum kejemput all time high di cycle sebelumnya. Sementara BTC udah. Jadi kalau mau DCA murni ya lebih ke BTC. Begitu. Untuk memes DCA dengan TA boleh, tapi harus kita ngikutin target TP. Begitu ngikutin nanti waktu SOP TP ya jangan bandel gitu. Karena di cycle kemarin banyak yang bandel tuh. Shiba gue ingat banget. Ya, tuh Shiba dulu gue dimakiin sama sama komunitasnya, dibilang wah ini orang ngefat nih ya, ini orang bilang suruh TP Shiba nggak akan turun ya. Ya taunya apa yang terjadi, waduh nggak ada, malas ntar aja deh ya. Nah waktu lagi segmen ini memes ya, Shiba lu bisa lihat sendiri lah di cycle sebelumnya itu ujung-ujungnya drop dengan signifikan, dan sampai ada yang wah bang salah bang harusnya gua TP waktu itu. Ya iya, lu harus ada SOP TP-nya gitu. Jadi untuk memes boleh DCA tapi DCA-nya TA dengan SOP TP juga, karena kalau nggak ada SOP TP-nya cuma pakai feeling, percaya sama gua, feeling lu nanti di waktu masa-masa lagi hype feeling lu bullish terus, nggak akan ada feeling TP begitu ya. Oke. Next dari murid Bang Toshi. Bang, kebakaran di Los Angeles bang. Yes, bener, kebakaran luar biasa ya. Wah gila sih, itu hancur banget ya. Sampai Hollywood sign-nya juga kebakar tuh. Sampai ada rumah-rumah artis juga ikutan kebakar. Ya apakah nanti bisa mempengaruhi market? For now sih enggak ya. For now sih enggak. Udah kejadian, udah hancur. Dan sekarang market enggak terlalu ngaruh gimana sih ya. Nah mungkin nggak ke depannya ngaruh. Bisa-bisa aja kalau misalkan ya kita ngomong nih. Misalkan tiba-tiba ada kebijakan karena LA berantakan, kita jual BTC buat kita jual sisanya tuh yang dipegang DOJ gitu misalkan untuk ngebenerin LA. Kalau misalkan seperti itu ya mungkin bisa. Atau apalah mau ada pajak lagi di Amrik gitu, spesifik di target kripto misalkan. Nah, itu mungkin juga bisa bahaya. Tapi for now, selama masih belum dikaitin ke kripto, belum dikaitin ke ekonomi US yang bukan ekonomi US lah. Nggak langsung dikaitkan ke kebijakan tertentu, belum terlalu ngaruh begitu ya.
Next dari Andri Tiono, The Psychology of Money ya. Ada orang yang kapitalnya besar tapi selalu kalah di market karena tidak mampu hold alias nggak sabar. Turun dikit panik, cut loss. Banyak yang seperti ini ya. Kedua, ada tipe orang yang nggak terlalu pintar TA, kapitalnya cenderung kecil tapi dia sadar dan selalu cicil beli. Biasanya orang yang seperti ini menjadi pemenang. Anda tipikal yang mana? Uang gede yang nggak sabaran atau uang kecil tapi sabar di market? Kalau TCI ingat 3 golden rule. Mantap ya. Ya, tapi kebayang nggak bro? Kok ada orang ketiga nih, duit banyak, kapital banyak, tapi sabar. Ya itu ya, para penonton TCI itu ya. Tunggu aja kasih 1-2 cycle, nanti jadi tipe orang ketiga di mana pinter mungkin gini ya. TA juga pinter ya, TA pinter, kapital besar ya dan sabar. Wah, itu sempurna ya. Ya, tapi lagi-lagi butuh proses untuk sampai ke situ karena ya gue juga masuk dulu ke tipikal orang pertama ini ya, nggak sabaran berpikir bahwa market punya bapak moyang gua gitu ya. Ya lama-lama digamparin market terus, lama-lama berubah sendiri. Begitu. Mantap ya, ini gue setuju banget nih ya. Ya semoga kita nanti jadi orang ketiga nih ya, di mana kita pinter TA, duit banyak dan sabar ya. Oke. Beres ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke Buy Limit, tetapi sebelum kita masuk ke Buy Limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan reminder sekali lagi, gue ingatkan bahwa TCI tidak pernah dan tidak akan pernah minta-minta duit ke member. Mau bilangnya VIP lah, kelas lah, titip dana, nggak ada ya. TCI semuanya gratis dan benar-benar untuk edukasi begitu. Jadi hati-hati, akan semakin banyak penipuan. Kemarin sempat ada yang lapor, bang nih bang, ada yang pakai nama lu nih buat pakai ini, misalkan buat bikin grup VIP atau apa. Nah ya gue coba untuk terus report, tapi at the end of the day ya akan ada aja terus seperti itu ya. Ya jadi kita harus pinter, kita harus filter diri kita sendiri, jangan sampai mau kena scam-scam konyol seperti itu, karena gue udah sampai doer ngomongnya bahwa TCI tidak pernah minta duit ke member ya. Oke, kita langsung aja masuk ke charting ya, tapi kita sekarang akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Toko Kripto, di mana lo bisa beli berbagai macam aset kripto dengan tenang, aman, dan nyaman ya. Nah, di Toko Kripto ini yang gue paling suka adalah dia itu sangat newbie friendly ya. Beberapa newbies pengen DCA murni, tapi bang kalau DCA murni tuh kadang-kadang gue lupa 2 minggu sekali ya, sebulan ingat ya. Udah mulai bulan kedua, ketiga, gue udah akumulasi belum ya? Nah, itu bahaya ya. Nah, jadi buat lo yang suka lupa, di sini ada DCA otomatis ya, autopilot. Nggak perlu bayar. Zaman gua dulu untuk DCA itu masih harus bayar ya, harus bayar ke programmer buat dia bisa akumulasi secara otomatis. Zaman sekarang exchanger udah canggih ya. Nggak perlu repot-repot lagi, bisa langsung tinggal pilih mau belinya harian, mingguan, setiap 2 minggu sekali, bulanan, bahkan lu mau custom sampai jam pun bisa. Jadi sudah tidak ada lagi alasan buat lubang lupa, nggak bisa ya. Tinggal lu deposit aja di toko kripto, and then dia akan otomatis membelikan lu aset-aset yang lu pilih. Di sini ada BTC, ETH, dan lain-lain lagi. Jadi ada banyak. Tapi untuk DCA murni sih gue sarankan lebih ke BTC aja. Tinggal lu pilih, misalkan bang gue pengen 500.000 setiap 2 minggu. Tinggal klik gini, pup, jalanin. As simple as that ya, mudah, recurring, dan fleksibel ya. Nah, tetapi di sini juga bukan cuma untuk para newbies, buat lu yang udah lebih ke yang udah intermediate sampai advance pun bisa. Lu bisa charting juga di sini dengan pair-pair yang macam-macam ya. Bisa pakai pair IDR, USD juga bisa. Tapi kalau gua pribadi sih lebih menyarankan, kalau buat lu yang pakai TA gitu ya, jangan pakai IDR, mendingan pakai USD. Dan di sini pilihan juga banyak. USDT bisa, USDC bisa ya. Jadi ya lu bisa tinggal pilih aja mana stable coin favorit lu. Tapi ya USDT lebih banyak sih pairnya ya. Dan jangan lupa juga setelah lu sudah akumulasi aset kriptonya, jangan lupa untuk dimasukkan ke earn supaya dia bisa memberikan yield. Jadi bukan cuma capital gain ya, tapi juga bisa mendapatkan yield dari aset yang lu sudah beli. Contoh, Polkadot lu bisa dapat APR 7,2%, EFX 4,5%,
EPT 6,39. Ini kok jadi kayak EPT-nya Bruno Mars. Lalu ada Rose dan banyak lagi. Ya, itu semua bisa dapatkan dengan cara ke bagian earns ini. Ya, jadi buat lo yang belum punya akun di toko kripto, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di toko kripto. Dan kita masuk ke OM. Untuk OM kita ada setup short ya. Retest 1 kemarin terjadi di angka 4,0158 dan retest kedua hari ini sudah profit ya kurang lebih berapa nih ya? Penasaran gua. Ya 3,6 something lah ya. Target TP-nya bisa pertimbangkan di MA20 ya. Nah, tapi ingat buat lo yang ya sebenarnya siapapun lah boleh pasang SL ya. Pasang SL just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan begitu ya. Nah, itu kurang lebih untuk posisi shortnya. Selanjutnya ke posisi spot. Untuk posisi spot MA20 dan 50 ya, ini cukup dekat jadi kita satuin aja. Lalu di angka 3,684 dan di 3,463. Next kita masuk ke OP. Untuk OP bagi lo yang kemarin tutup di jam setengah 9, karena kemarin kan ada data penting ya. Kemarin itu setengah 9, yes, ada unemployment rate dan lain-lain ya. Buat lo yang tutup setengah 9 udah profit tapi nggak terlalu gede-gede amat sih, tipis ya. Nah, tapi buat lo yang agresif masih boleh dipertahankan posisi longnya. Nah, tapi gue tadi ngoprek-ngoprek sedikit, MA20 udah 2 kali nggak kena nih. Mungkin boleh pertimbangkan target TP-nya digeser aja ke lower band ya. Lower band itu di angka 1,824 dan 2 hari kena nih. Nah, coba jadi buat lo yang punya posisi long yang agresif dari MA20 mungkin boleh dipertimbangkan untuk diturunin aja ke lower band ya, sekali lagi di angka 1,824. Oke, itu kurang lebih untuk OP. Spotnya lupa. Spotnya MA200. Lalu saat ini cukup dekat jadi kita satuin aja 1709-nya. Lalu di 1,614 dan 1,568. Next kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita sudah punya posisi kemarin udah short ya, shortnya udah profit. Ya sebenarnya belum kebuka lagi short sih ya, karena kan udah sebenarnya setupnya. Nah mungkin malah hari ini ada potensi, atau bukan hari ini, besok ada potensi bisa buka posisi long. Kita lihat besok daily close-nya seperti apa. Kalau daily close di atas dari MA50, nah kita bisa pertimbangkan untuk pasang limit di MA50 ya, limit posisi long. Kalau ke retest ya kita bisa buka posisi long, target TP bisa di MA20. Buat yang lebih konservatif, yang agresif boleh di angka 717,5. Untuk posisi spot MA50 654,4 dan 632,9 ya. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.